Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Teman-teman para jurnalis, wartawan, media cetak elektronik. Saya bersama-sama dengan Pak Waka, Intel, Koordinator, dan tim penyidik dari Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat. Kembali hari ini para penyidik dari bidang tindak pidana khusus setelah melakukan serangkaian penyidikan dan sesuai dengan hasil penyidikan yang telah menemukan 2 alat bukti yang cukup sehingga menetapkan antara lain 5 orang tersangka ini menjadi tersangka, dan hari ini untuk 20 hari ke depan akan dilakukan penahanan di rutan. Ini adalah perkara korupsi pada pekerjaan penanaman kelapa sawit di Kebun Inti Kembayan, Kabupaten Sanggu pada PT Perkebunan Nusantara 13, Kalimantan Barat. 5 orang tersangka ini inisialnya nomor 1 SDS, nomor 2 FH, nomor 3 HL, nomor 4 AP, dan nomor 5 MS. Akibat perbuatan dari para tersangka ini, negara atau dalam hal ini BUMN PTPN 13 mengalami kerugian sesuai dengan hasil perhitungan dari BPK sebesar 854.040.325. Penyidik akan melakukan penahanan selama 20 hari dan tentunya akan segera menyelesaikan perkara ini, pemberkasannya, dan akan dilakukan tahapan-tahapan berikutnya sebelum dilimpahkan ke pengadilan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan sore hari ini, karena ini udah sore, akan segera kita bawa ke rutan setelah melalui prosedur dan protokol kesehatan. Baik, terima kasih atas pertanyaannya, bahwa 2 orang dari PAPTPN 13 ini mempunyai peran, bahwa dia ini seharusnya dialah yang mempunyai kewajiban untuk melihat dokumen-dokumen yang diajukan oleh para rekanan, tapi tidak melakukan verifikasi dan tidak mengecek dokumen, sehingga dilakukan pembayaran ya kegiatan penanaman, walaupun sebenarnya pekerjaan tersebut belum dilakukan sesuai dengan kontrak ya. Dan yang kedua itu adalah melakukan pekerjaan udah selesai 100%, padahal di lapangan belum selesai 100%, bahkan baru berapa persen ya, dari 1.150 hektar baru sekitar yang sudah ditanam 849 hektar gitu. Sehingga uangnya sudah keluar 100%, kira-kira kayak gitu. Kemudian tersangka lain HL, AB, dan MS ini perannya yaitu bahwa dia belum melakukan pekerjaan itu 100%, tapi dia menagih uang seolah-olah pekerjaan itu sudah selesai 100%, kira-kira kayak begitu. Berarti laporan fiktif ini Pak ya? Laporan tidak sesuai dengan fakta yang sesungguhnya. Tahun berapa ini Pak? Tahun 2014 ya, tapi laporan pemeriksaan BPK itu tahun 2020 kemarin. Tahun anggaran 2014 maksudnya? Iya. Pak. Ya, silakan sebutkan namanya. Imam dari Jacksis Pak, yang bertanya,
Mungkin kalau kita lihat dari belum sampai 4 bulan atau 5 bulan Bapak menjabat sudah banyak sekali melakukan penahanan Pak. Sebenarnya bagaimana atau apa tujuan Bapak dalam penegakan hukum di Kalimantan Barat ini Pak? Baik, terima kasih. Pertanyaan yang bagus. Saya rasa bahwa memang beberapa waktu belakangan ini, bahkan saya baru menjabat ini 2 bulan lebih ya di Kalimantan Barat ini, sudah bersama-sama dengan bidang pidana khusus dan tim penyidik ya melakukan penahanan terhadap para koruptor pelaku korupsi. Ini dilakukan adalah untuk menunjukkan bahwa hukum adalah tegas dan untuk memberi kepastian hukum terhadap penanganan suatu perkara. Tujuannya apa? Tujuannya adalah bahwa dengan penegakan hukum yang tegas dan pasti itu akan membuat investor itu yakin bahwa di Kalimantan Barat atau di Indonesia itu hukum dilaksanakan dengan pasti dan sesuai dengan keadilan, sehingga diharapkan ke depannya itu investor tidak ragu-ragu lagi untuk menginvestasikan di Kalimantan Barat atau bahkan di Indonesia. Tentunya itu yang tujuan yang bisa kita ambil dan semoga kita bisa laksanakan gitu ya. Sehingga masyarakat Kalimantan Barat ya tentunya akan merasakan bahwa untuk berusaha di Kalimantan Barat ataupun di Indonesia itu peluang ekonominya akan semakin baik dan tentunya masyarakat akan merasakan manfaatnya. Itu kira-kira kayak begitu ya. Yang lain? Sudah berapa kasus Pak ditangani Pak? Ini dari Kompas TV lagi. Silakan. Dari Kompas TV lagi Pak. Gimana? Ulangi. Sudah berapa kasus Pak ditangani selama menjabat di Kalbar Pak? Banyak ya. Dan berapa tersangka Pak? Iya. Kita sampai sekarang ini kemarin itu 13 orang ya. 13 pertama 2 orang, 5 orang, 6 orang, sekarang 5 orang. Jadi saya 18 orang. 18 orang itu dari 4 kasus. 4 kasus ya. Jadi tentunya ini ditujukan ya seperti yang saya sampaikan tadi bahwa kedepannya PTPN ini akan semakin baik dan banyak investor yang percaya dengan PTPN ini, sehingga saya juga dengar nih karena kita melakukan penegakan hukum dengan baik, di sana ada kepastian bahwa udah ada beberapa investor yang akan menginvestasikan di Kalbar terutama di PTPN 13, sehingga PTPN kedepannya akan lebih bagus lagi, keuangannya akan lebih bagus, akan kondusif dan sehat. Dan yang penting adalah bahwa di PTPN nanti akan dikelola, PTPN ini kan BUMN ini, BUMN akan dikelola oleh orang-orang atau SDM yang benar-benar berintegritas. Mungkin itu ya tujuan yang akan kita wujudkan gitu. Iya, ada beberapa pekerjaan, tapi untuk kasus ini adalah ada kerugiannya sekitar 854 juta ya. Itu, tapi yang penting di sana adalah bahwa penanganan, ada kepastian hukum dalam penanganan kasus ini, dan kita harapkan sistem yang ada di PTPN akan semakin baik dan sana keuangannya akan baik dan investor tidak ragu lagi untuk menanamkan modalnya atau investasinya di Kalimantan Barat terutama di PTPN 13. Mungkin itu ya, yang mau dia. Oh, Pak. Oke. Yang sudah jangan lagi ya, yang sudah ditanya. Ya. Terakhir ya, monggo silakan Bapak. Pak, mungkin bisa dijelaskan lagi Pak, apakah ada posisi jabatan yang dari N13 jabatan tersampai dari 5 ini? Lalu kemudian itu lokasi penanaman di mana sih Pak? Sanggo ya. Sanggo ya. Kembayan Bapak. Maksud luasannya Pak? Luasan apa nih? Kan ada tadi hektarnya juga sudah ada. Jadi ini penanaman kelapa sawit, ini proyeknya adalah pekerjaan penanaman sawit di kebun inti Kembayan, Kabupaten Sanggo. Ini daerah Sanggo ya. Luasannya.
Jadi ini untuk seluas 1.150 hektar. Dan ini belum dilaksanakan penanaman, baru ditanam sebagian. Jadi kita kalau kedepannya mungkin akan dengan sistem yang baik lagi, sehingga PTPN kalau ada melakukan proyek-proyek ini jangan sampai lagi tidak sesuai dengan kontrak yang sesuai kontrak yang ditandatangani dan disepakati oleh para pihak tentunya itu. Ya, mungkin itu ya. Pak, terakhir Pak, satu total anggaran yang Namanya dulu Pak, dari mana? Ini Pak dari TVRI. Dari OTVRI. Silakan apa? Berapa Total anggaran. pagunya berapa? Yang untuk 1.000. Total anggaran untuk pekerjaan seluas 1.150 hektar itu 1.460 juta ya. Jadi baru dikerjakan sebagian. Dan kerugiannya 800 tuh Pak ya? Ya, sekitar itu. Menurut perhitungan. Baik, terima kasih ya. Ya, makasih. Selamat sore. Ya kan, tentu kita harap bahwa pihak kejaksaan maupun nanti hakim yang menyidangkan persoalan ini akan berlaku adil lah kepada mereka. Karena tentu saya yakin pihak klien kita dan kita pun sebagai pengacaranya tentu mempunyai dasar-dasar ya kan untuk bagaimana membela kepentingan hukum mereka. Sekarang apa yang diperintahkan, apa yang dimintakan, apa yang dimau oleh Kejaksaan Tinggi, kita ikuti aja dulu sesuai dengan aturan hukum yang ada. Klien Bapak itu di PTPN 13 Dia pegawai di situ, pegawai berinisial D. D Pak ya. D. Dia pegawai di situ. Itu untuk dugaannya Pak, apa sih menjadi dakwaan dari Kejati sendiri? Dia korupsi. Enggak, maksudnya korupsi. perannya sebagai apa? Hah? Perannya sebagai apa? Ya dianggap dia yang dianggap ada proses pembiaran terhadap hal proyek yang dilakukan di Kebayan 2, proyek kelapa sawit penanaman yang tidak sesuai dengan realita yang ada. Dari 1.150 hektar, tapi kenyataannya tidak sampai segitu, sudah dibayar sejumlah 554 miliar. Nah kita lihat sampai sejauh mana kebenarannya ini. Kita lihat. Karena sudah 3 tahun Pak, sudah lama penyelidikan ini dilakukan. Penyidikan ini pun dilakukan. Sudah cukup lama. Ada pembelaan Pak? Bagaimana? Pembelaan klien Bapak seperti apa sih Pak? Pembelaan untuk klien Bapak itu? Ya jelas dia tetap menolak. Ada dasarnya Pak? Ya tentu dia punya dasar untuk itu. Kita lihat nanti dalam persidangan. Anggarannya berapa sih Pak? Anggarannya itu, wah saya tidak ingat lagi ya. Tapi yang tadi disebut bahwa telah terjadi